Kita bersyukur kepada Tuhan malam ini, Bapak Saudaraku, karena anugerah Tuhan kita bisa berkumpul malam ini di KKR Kebaktian Kebangunan Rohani Puji Harjo bagi kemuliaan Tuhan. Nama saya Pendeta John Herman Sepayung. Saya sudah datang beberapa kali ke tempat ini, dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa sekali lagi, Bapak Saudaraku. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, mari berbicara kepada kami. Roh Kudus, berikan kepada kami roh hikmat dan wahyu untuk mengerti firman-Mu. Biar ada surga yang terbuka di tempat ini, ada langit yang terbuka di tempat ini. Biar puji harjo bagi kemuliaan-Mu. Biar Engkau menjamah umat-Mu. Biar semua yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang beban berat diberi kelegaan. Karena Engkau hidup dan Engkau mengasihi puji harjo. Terima kasih Bapa, nyatakan kemuliaan-Mu malam ini. Mari Roh Kudus beracara di tempat ini. Lakukan apapun yang Engkau mau. Kami hanya hamba-hamba yang melayani Tuhan. Mari Roh Kudus, kami serahkan ibadah ini kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, sebuah kehormatan untuk boleh kembali berada di tempat ini. Beberapa di antara Bapak Ibu Saudara mungkin masih mengingat kurang lebih April 2022 lalu, di mana kita juga ada buat KKR, dan kemudian Tuhan juga melakukan begitu banyak yang ajaib. Dan saya berharap tidak ada yang trauma di antara Bapak Ibu Saudara, karena pertemuan kita kira-kira 3 tahun yang lalu endingnya memang kurang enak, Bapak Ibu Saudara. Karena di waktu itu pas doa penutup, tiba-tiba saya melihat penglihatan, di mana waktu itu memang saya melihat ada Tuhan rindu, ada bangkit para pendoa untuk berdoa bagi puji harjo. Namun waktu itu belum siap karena akan ada bencana. Dan malam itu setelah kami pulang, ternyata besoknya bencana langsung datang, sehingga jalanan putus. Dan saya khawatir mungkin Bapak Kepala Desa dan perangkat desa tidak mau undang saya lagi. Saya berpikir, wah ini Pak Pendeta ini bagaimana dia? Bapak Ibu Saudaraku, saya bersyukur ketika saya dihubungin oleh Bapak Kepala Desa. Saya bersyukur buat Bapak Kepala Desa dan semua perangkat desa, buat para pendeta tokoh rohani yang memberikan kesempatan. Ketika puji Tuhan itu saya pas ada di Malang, Bapak Ibu Saudaraku. Dan kemudian memang saya memutuskan tahun ini untuk lebih banyak ada di Malang. Saya sudah batalkan banyak perjalanan ke luar negeri. Saya sedang coba batalkan. Kami juga sedang membantu anak-anak yang mau sekolah, yang mau kuliah dan seterusnya. Ya, itu sebabnya kami lagi prepare. Di sini saya ada bawa 5 anak-anak kami. Mereka ini dari berbagai daerah. Mungkin boleh berdiri semua. Ada yang dari perbatasan Filipina, ada Ikel, ada dari Tanah Karo, ada dari Simalungun, ada yang dari Jawa Tengah, dari apa namanya lupa, Jawa Tengah pokoknya. Oke, silakan duduk. Ada 5 orang. Ada yang sedang kuliah, ada yang SMK, ada yang mau berangkat ke luar negeri dan seterusnya. Mungkin itu sedikit perkenalan Bapak Ibu Saudaraku. Tapi ketika saya berdoa buat puji harjo, sesuai dengan tema, saya juga dapat Bapak Ibu Saudara. Sehingga tadi kami latihan lagu baru, puji harjo penuh kemuliaannya. Saya berharap para pemusik juga bisa mengiringinya karena mudah. Ya mungkin kita latihan sebentar, nanti kita nyanyikan lagi. Kira-kira lagunya begini. Puji harjo penuh kemuliaannya, puji harjo penuh kemuliaannya, puji harjo penuh kemuliaannya. Sucilah Tuhan. Boleh sama-sama Bapak Saudaraku? Puji harjo penuh kemuliaannya,
puji harjo penuh kemuliaannya, puji harjo penuh kemuliaannya, sucilah Tuhan. Amin Bapak Saudaraku. Biar ini menjadi doa kita ketika kita bersepakat dan bersehati. Firman Tuhan berkata, di mana 2 atau 3 orang saja berkumpul dalam namaku, mereka berdoa dan sepakat, maka apapun yang mereka minta akan Tuhan kabulkan. Jadi kalau kepala desa, perangkat desa, tokoh agama, para pemimpin kerohanian di tempat ini sepakat puji harjo bagi kemuliaan Tuhan, maka Tuhan berkata, jadilah padamu seperti imanmu. Puji harjo penuh kemuliaan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapak saudaraku, hati saya sungguh bersuka cita ketika kita memuji Tuhan. Kita berkata, biarlah manis engkau dengar Tuhan. Dan kita berkata, ku naikkan syukur, ku mau bersyukur kepadamu. Tiba-tiba dalam hati saya, Roh Kudus ingatkan begini Bapak saudaraku. Nama Yehuda berasal dari kata karena ibunya berkata, aku mau bersyukur kepada Tuhan. Karena itulah anak ini diberi nama Yehuda, yang artinya pujian bagi Tuhan. Dan ketika tadi Bapak Kepala Desa kita menyampaikan tentang sejarah Puji Harjo, dan diberikan nama Puji Harjo karena desa ini didirikan dengan doa, dengan ucapan syukur, dengan pujian bagi Tuhan. Dan sekarang sudah ke 93, dan kita berdoa, kita berkata, biar Puji Harjo bagi kemuliaannya. Kalau itu kerinduan kita, itu lebih lagi menjadi kerinduan Tuhan. Amin. Dan saya percaya Bapak Saudaraku, inilah masa yang ajaib, di mana di hari jadi yang ke-93, Bapak Saudara tahu, angka itu bukanlah sekadar angka. Alkitab itu banyak tentang angka. Setiap angka punya makna Bapak Saudaraku. Itulah sebabnya kita menemukan ada begitu banyak angka 1, angka 2, angka 3, angka 40. Ada begitu banyak angka-angka tertentu yang muncul. Angka 12, ada banyak angka. Tapi Bapak Saudaraku, contoh 40 hari Musa berpuasa, 40 hari Tuhan Yesus berpuasa, 40 hari pengintai itu mengintai, 40 tahun Israel di padang gurun. Ada begitu banyak angka 40, 40, 40. Dan kemudian Bapak Saudara, hari ini Puji Harjo, hari jadi ke-93. Bapak Saudara tahu apa arti angka 9? Angka dari 0 sampai 9. 9 adalah angka yang tertinggi. Kemudian kita dikandung 9 bulan. Kemudian di Alkitab ada 9 buah roh. Ada juga 9 karunia. Ada begitu banyak angka 9 Bapak Saudaraku. Artinya 9 itu angka yang tertinggi. Angka juga yang namanya Bapak Saudaraku penggenapan. Angka di mana sesuatu kalau 9 bulan dikandung itu setelah 9 bulan harus dilahirkan. Dan 3 itu adalah angka unity atau kesatuan. Ada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ada tubuh, jiwa dan roh. Ada akar, batang dan daun menghasilkan buah. Bapak Ibu Saudaraku, 93 itu dimana angka penggenapan dalam kesatuan, maka semua jadi genap Bapak Ibu Saudaraku. Dan 9 tambah 3 itu 12. Ada 12 suku, ada 12 bakul, ada 12 bulan, ada 12 gerbang, ada begitu 12 pengintai, ada begitu banyak angka 12. Dan itu adalah juga ada 12 murid, ada 12 rasul. Itu adalah juga angka di mana semua kegenapan terjadi. Biar semua kemuliaan Tuhan jadi dan genap atas Puji Harjo. Amin. Haleluya. Baik Bapak Saudaraku, mungkin itu sedikit perkenalan, itu yang saya dapat. Di mana memang Bapak Saudaraku, di mana Tuhan sangat disukakan, di mana hati kita mau bersyukur, mau memberikan pujian, kehormatan bagi Tuhan. Dan saya berdoa malam ini Tuhan sungguh melawat setiap kita. Di mana buat saya Bapak Saudara, di
ucapan syukur hari jadi, kita membuat namanya KKR, doa bersama Bapak Saudaraku. Berdoa buat desa kita supaya hasil pertanian melimpah, hasil laut melimpah. Tetapi juga bukan hanya secara jasmani, tetapi secara jiwa. Jiwa kita dipulihkan, jiwa kita bersuka cita, bersyukur, roh kita juga dipulihkan. Kita semakin rindu mengenal Tuhan, kita semakin rindu mengalami Tuhan. Roh, jiwa dan tubuh dipulihkan. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan, tidak ada iri, tidak ada benci, tidak ada kecemasan, tidak ada yang namanya Bapak Saudaraku kebencian kepada orang lain, tidak ada. Benci, iri, dengki itu sakit jiwa Bapak Saudaraku. Dan Tuhan mau jiwa kita sembuh. Roh yang sakit tidak suka berdoa, tidak suka ibadah, tidak suka baca firman, tidak suka bersekutu, itu jiwanya sakit. Malam ini apakah rohmu sakit, tidak suka berdoa, tidak suka baca firman, tidak suka bersekutu, dia tidak suka beribadah, tidak suka membicarakan hal rohani? Itu kalau kamu mengalami itu berarti rohmu sedang sakit. Malam ini engkau sembuh, dipulihkan, dibangkitkan Bapak Ibu Saudaraku. Kalau engkau merasa engkau takut, engkau khawatir, engkau minder, engkau cemas, engkau iri, engkau cemburu, engkau dengki, ada banyak hal yang membuat engkau tidak bisa tidur, ada yang membuat hatimu gelisah, ada yang membuat engkau ketakutan, membuat engkau khawatir berlebihan tentang istrimu, suamimu, anak-anakmu, orang lain. Itu artinya jiwamu sakit. Malam ini engkau sembuh dalam nama Yesus. Dan juga kalau engkau datang malam ini, ada sakit di tubuhmu. Apakah engkau sakit pinggang, sakit kaki, tumor, kanker, apapun Bapak Saudaraku. Kita tahu ketika Tuhan Yesus pergi kemanapun, ketika dia pergi ke danau, ke pantai, ke jalan-jalan, ke pasar, ke sinagog, kemanapun dia pergi, kemanapun Tuhan Yesus pergi, sesuatu pasti terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang beban berat diberi kelegaan. Dan malam ini Tuhan Yesus berkata di dalam Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Apa itu artinya Bapak Ibu Saudaraku? Multimedia, apakah videonya sudah disiapin? Multimedia di mana ya? Udah siap? Oke, prepare, 2 menit lagi diputar. Oke, Bapak Ibu sudah tahu apa itu artinya? Artinya Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Artinya apa yang Tuhan Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu, hari ini Yesus juga lakukan. Besok sampai kapanpun Yesus lakukan. Bapak Ibu Saudaraku, saya ini lahir di Medan, lahir di kampung, lebih tertinggal jauh dibandingkan Puji Harjo, Bapak Saudara. Di sini kita bawa sedan pun bisa. Ke kampung saya bawa Avanza pun nangis Bombay di jalan, Bapak Saudara. Namun ketika saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dulu hidup saya itu kacau, Bapak Saudara. Dari kecil hobinya berantem, mencuri dan melakukan hal-hal yang orang lain tidak suka. Jangankan lihat, dengar pun tidak suka. Tapi ketika saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan 30 tahun yang lalu, hidup saya berubah. Dari kelas buangan saya naik kelas unggulan, uji kompetensi juara 1, dapat beasiswa, bahkan sampai beasiswa dapat diubahkan Tuhan. Itulah yang membuat saya memberitakan Injil dimanapun, bukan hanya di gereja, tapi bahkan di tempat-tempat lain, di jalan-jalan. Bahkan juga saya mendapat undangan di tempat ibadah yang lain. Di TV kita ada 38 TV channel. Dan juga di medsos dan dimanapun. Memang pernah saya lebih 10 tahun, sekitar 11-12 tahun saya tidak gunakan medsos. Saya baru gunakan medsos 8 Januari 2025. Dan kemudian itu pun karena banyak mendorong, ayo pastor gunakan lagi medsos. Saya berkata saya tidak mau, karena terkenal itu tidak enak. Tidak ada privasi.
Dan saya juga berkata, Bapak Ibu Saudaraku, saya sudah sekitar 15 tahun kalau doakan orang jarang pegang kepala orang ketika berdoa, kecuali kalau Tuhan suruh. Kenapa? Karena tahun 2008 banyak orang-orang di Jakarta, mereka bilang, mana Pak John yang menyembuhkan itu. Aduh Bapak Ibu Saudaraku, saya takut. Saya tidak bisa menyembuhkan siapapun. Tapi dia yang memanggil saya dan memanggil Bapak Ibu Saudara dan saya, namanya Yesus. Dia hidup dan dia berkata, Markus 16 ayat 17 sampai 18. Dan kemudian dia berkata, Yesus yang sama yang pernah berjalan di bumi 2000 tahun yang lalu, ketika terangkat ke surga dia berkata, pergi beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Tanda-tanda ini menyertai mereka yang percaya. Mereka meletakkan tangannya atas orang sakit dan mereka menjadi sembuh. Bukan karena saya punya pengurapan khusus, bukan. Hanya karena saya percaya apa yang firman Tuhan katakan. Saya percaya itu ya dan amin. Dan saya sering berkata, dimanapun di seluruh Indonesia, di Eropa, di Afrika, bahkan sampai ke Korea Utara sana, Bapak Saudara, saya berkata, bagaimana Bapak Ibu Saudara tahu yang saya katakan ini benar? Tuhan Yesus telah berjanji di firman-Nya. Ketahuilah di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20 dia berkata, pergi beritakanlah Injil kepada segala bangsa. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Tuhan Yesus berjanji, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Markus 16 ayat 20 berkata, lalu mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Kenapa ada beberapa orang tanya kepada saya yang berkata, janji Tuhan bukan seperti janji manusia. Manusia boleh berjanji dan boleh mengingkari. Makanya lagunya keluar, engkau yang berjanji, engkau yang mengingkari. Tetapi Tuhan bukanlah manusia, sehingga dia berdusta, sehingga dia mengingkari janji. Bapak Saudaraku, saya sudah hampir 30 tahun ikut Tuhan Yesus dari 96 Agustus. Ternyata bulan depan saya sudah 30 tahun ikut Tuhan Yesus. Saya ketemu Tuhan umur 16 tahun. Ya, jadi udah oh Pak John umurnya sekian. Bapak Ibu Saudaraku, memang rumah saya dekat gereja. Hanya 3 rumah. Dan keluarga saya pengurus gereja. Tetapi bapak saya berkata, kamu cukup pergi ke gereja 4 kali setahun, supaya namamu tidak dihapus dari gereja. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, ketika saya umur 16 tahun, di situ saya mengalami perjumpaan pertama sekali dengan Tuhan. Disitulah saya baru tahu bahwa Tuhan itu ada. Dulu saya percaya Tuhan itu ada jauh entah di mana yang namanya surga. Dan saya berpikir Tuhan itu repot dan sibuk ngurusin orang-orang penting yang jumlahnya 8 miliar. Dan saya berpikir Tuhan tidak punya waktu untuk orang seperti saya, orang kampung lagi. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara berpikir Tuhan tidak melihatmu, Tuhan tidak peduli padamu, itu adalah kebohongan yang iblis tembakkan di dalam pikiran kita. Apa yang Tuhan katakan kepada Musa? Musa ini 40 tahun di istana Firaun, berkuasa dalam perkataan dan dalam tindakannya. Dan dia berpikir waktunya dia membebaskan orang Israel. Tapi setelah dia ketahuan membunuh salah satu tentara Mesir, dia lari ke Midian 40 tahun hanya menggembalakan domba. Ketika Tuhan menampakkan diri kepadanya dengan api yang menyala,
Ketika dia mau, dan kemudian tanggalkanlah kasutmu, karena tempat engkau berdiri itu kudus. Dan kemudian Tuhan berkata, aku mengutus engkau memimpin umatku dari Israel masuk ke tanah perjanjian. Tapi Musa berkata, bagaimana? Ingat Bapak Saudara, Musa ini adalah mantan jenderal. Menurut ahli sejarah Mesir, waktu Musa masih di istana, pernah memimpin pasukan Mesir melawan 1 juta pasukan Ethiopia. Ketika dia udah umur 80 tahun, sudah 4 umatku keluar. Secara logika dia berkata, bagaimana caranya? Apa yang di tanganmu? Tongkat. Dengan tongkat memilih Musa, yang walaupun dia berkata, aku tidak bisa berkata-kata, karena mungkin 40 tahun sudah tidak kata begini, aku sudah melihat penderitaan mereka, aku sudah mendengar, dan aku mau turun tangan. Malam ini Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan juga buat setiap kita. Tuhan tahu penderitaanmu, Tuhan melihat penderitaanmu, Tuhan mendengar doa kita. Dan satu lagi Tuhan berkata, dan aku mau turun tangan. Makanya malam ini kita berkata, Tuhan, aku angkat tangan, tanda aku menyerah kepadamu. Dan firman-Nya berkata, aku turun tangan. Dan seperti apa? Kita lihat video ini Bapak Saudaraku, di mana Yesus yang sama yang menyembuhkan 2000 tahun yang lalu, menyembuhkan juga baru minggu kemarin Bapak Saudaraku. Tapi di video ini nggak bisa, hanya 3 menit. Boleh multimedia diputar. Ini salah. Kristen, karena Tuhan Yesus bukan hanya untuk orang Kristen. Getar-getar begini, Bapak Saudara. Ada macet ya.
Sebentar, saya coba dicek. Amin. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan, Bapak Saudara. It's all about Jesus. Itu semua karena Tuhan Yesus. Jadi saya sengaja pakai baju yang sama, batik yang sama, Bapak Saudaraku. Karena masa pemulihan, masa kebangkitan, masa kemuliaan sudah tiba bagi Puji Harjo, Bapak Saudaraku. Amin. Dan satu lagi Bapak Saudara, kalau tadi kita sudah baca firman Tuhan berkata, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini dan sampai selama-lamanya. Itu buktinya Bapak Saudara. Ketika saya pergi ke Eropa, ketika saya pergi ke Afrika, ketika saya pergi ke Asia, saya pergi ke pulau-pulau, saya sering berkata, mari kita buat sejak 2003. Sebenarnya dari April 1 April 1999 saya sudah mulai keliling ke pulau-pulau. Buat namanya KKR, Kebaktian Kebangunan Rohani. Kemudian sejak 2003 nama KKR saya ganti Pesta Mukjizat, Pesta Kesembuhan. Dan orang tanya, Pak, kenapa namanya Pesta Mukjizat, Pesta Kesembuhan? Emang Bapak potong berapa sapi, Pak? Bapak mau kasih berapa banyak makan orang, Pak? Saya berkata bukan begitu. Ini pesta rohani. Tapi orang berpikir begitu dengar kata pesta, itu pesta jasmani, makan minum. Bapak Ibu Saudaraku, suatu ketika Tuhan Yesus pernah berkata, seperti apa aku menggambarkan kerajaan sorga itu? Kerajaan sorga itu seperti pesta. Seperti apa pesta? Pesta itu meriah. Pesta itu bersukacita. Dan di pesta itu semua makanan dan minuman tersedia. Dan setelah makan dan minum tidak perlu bayar. Makanya Tuhan Yesus tidak berkata kerajaan surga itu seperti restoran atau seperti rumah makan. Tidak. Tetapi seperti pesta. Dan di kayu salib Tuhan Yesus berkata sudah selesai. Apa yang selesai Bapak Saudara? Pengampunan dosa Bapak Ibu Saudara dan saya sudah selesai. Kesembuhan Bapak Ibu Saudara dan saya sudah selesai. Mukjizat Bapak Ibu Saudara dan saya sudah selesai. Dan dia berkata, marilah datang. Datang dengan iman. Datang dengan kerinduan. Datang dengan haus dan lapar akan hal-hal rohani. Maka kita bisa menerima pemulihan, kesembuhan, kebebasan yang daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Dan seperti yang kita lihat di video tadi Bapak Saudara. Bapak Saudara bisa lihat lebih banyak lagi mukjizat-mukjizat yang lain. Ada ribuan. Ada anak yang tangannya korengan bertahun-tahun tidak sembuh-sembuh. Setelah didoakan, saya berkata tolong 3 hari lagi kirim video anak ini. Tangannya sudah kering. Bapak Ibu Saudaraku. Mungkin saya sudah kirim videonya ke Bapak Kepala Desa. Bapak Saudara, dia bisa berdiri, bisa menari, angkat tangan, angkat kaki. Itu semua karena Tuhan Yesus. Kita bersyukur untuk apa yang obat dan dokter bisa lakukan. Tetapi apa yang obat dan dokter tidak bisa lakukan, Yesus sanggup melakukannya. Amin. Beritahu sebelah kiri kananmu Bapak Saudara, siapkan hatimu menerima mukjizat Tuhan malam ini. Bapak Ibu Saudara siap menerima mukjizat Tuhan malam ini? Kita bersyukur untuk apa yang obat dan dokter bisa lakukan Bapak Saudaraku. Kita bersyukur untuk hikmat yang diterima para ilmuwan untuk membuat peralatan medis dan juga obat-obatan yang canggih dan hebat. Kita bersyukur untuk itu. Tetapi apa yang obat dan dokter tidak bisa lakukan, Yesus sanggup melakukannya. Dia sanggup membebaskan Bapak Ibu Saudara. Dia sanggup memulihkan Bapak Ibu Saudara. Dia sanggup menyembuhkan Bapak Ibu Saudara. Malam ini kalau Bapak Ibu Saudara datang dengan iman, dengan kerinduan dan berkata, Tuhan aku mau, aku percaya, maka Tuhan berkata, jadilah padamu seperti imanmu.
Dan satu ayat lagi saya mau bacakan di dalam 1 Petrus 2 ayat 24, Bapak Saudara. Tadi sudah dibacakan oleh hamba Tuhan. Sekarang saya mau bacakan sekali lagi. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kita tahu Bapak Ibu Saudaraku, ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Adam dan Hawa tidak pakai tongkat, bahkan mereka tidak pakai kacamata, mereka juga tidak minum obat darah tinggi, mereka juga tidak minum pakai encer darah, mereka tidak punya penyakit, mereka sehat, mereka sempurna, diciptakan identik seperti Tuhan. Hidup dalam kemesraan, dalam kekekalan bersama Tuhan. Imago Dei, diciptakan segambar dengan Tuhan. Tidak ada waktu itu. Tidak ada jam, gak butuh. Karena mereka hidup dalam kekekalan. Manusia diciptakan sempurna. Kalau langit, bumi, laut, dan segala yang ada di dalamnya diciptakan baik. Tetapi ketika manusia diciptakan hari ke-6, firman Tuhan berkata, sungguh amat baik. Artinya tov, artinya best of the best. Itulah manusia. Namun ada satu oknum yang tidak suka. Namanya iblis atau Lucifer atau malaikat yang jatuh. Mereka dibuang ke bumi gara-gara ditemukan kecurangan, yaitu kesombongan. Dia tidak suka melihat hubungan mesra antara Tuhan dan manusia. Iblis tahu dia tidak bisa melawan Tuhan. Sama seperti kebanyakan penjahat, dia nggak sanggup melawan saingannya, maka anaknya, istrinya diincar. Itulah iblis lakukan. Dia menggoda manusia supaya melanggar firman Tuhan, supaya mereka berdosa. Dosa itu artinya melanggar firman, di mana mereka memakan buah yang Tuhan berkata jangan engkau makan. Ada dua, yang satu lagi pohon kehidupan. Tuhan berkata kamu jangan makan itu. Tapi iblis berkata Tuhan bilang begitu karena Tuhan tahu kalau engkau memakannya engkau akan seperti Tuhan. Dan mereka tergoda, tiba-tiba matanya terbuka. Dan kemudian Tuhan datang sore itu, mungkin mau ajak Adam untuk ngeteh bareng atau ngopi bareng. Tapi Adam gak ada di tempat biasa. Dan Tuhan bertanya, Adam, Adam, di manakah engkau? Apakah Tuhan gak tahu Adam di mana? Tahu. Tapi dia bertanya, dan Adam berkata, ketika aku mendengar engkau ada di taman ini, aku bersembunyi karena aku takut, karena aku telanjang. Dan Tuhan berkata, siapa yang memberitahu engkau? Apakah engkau memakan buah yang aku larang engkau makan itu? Adam tidak mengaku dosa, tidak mengaku salah, lempar kesalahan. Perempuan yang engkau berikan kepadaku, dialah yang mengambilnya, maka aku makan. Apa yang telah engkau lakukan? Tapi Hawa pun berkata, bukan aku, ular itu yang memperdaya aku. Akhirnya ular dikutuk. Terkutuklah engkau, dengan perutmu lah engkau berjalan, dan engkau makan debu pun kena kutuk, tanah pun kena kutuk. Maka engkau bersusah payah selama hidupmu. Engkau dari tanah, engkau mengerikan dari dosa adalah perpisahan dengan Tuhan. Bukan neraka dan apinya, saudaraku. Tapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia tetap mencoba membangun hubungan dengan manusia, mengirim nabi-nabi, kasih 10 hukum Taurat. Tidak ada satupun yang dapat mengerjakannya. Bahkan Musa yang ketemu dengan Tuhan muka dengan muka pun tidak sanggup. Akhirnya Tuhan sendiri tahu tidak ada manusia yang sanggup. Karena itu Dia sendiri yang datang ke dunia, yaitu dari firman-Nya, di mana seorang wanita yang masih suci
mengandung karena firman, karena roh Tuhan. Dan sulit dimengerti logika kita. Tetapi sejarah membuktikan Yesus, dia tidak bercacat, memenuhi hukum Taurat, hidup tidak berdosa, hidupnya dinubuatkan ribuan tahun sebelum dia datang, bernubuat dan semua nubuatannya digenapi, bermukjizat, berjalan dengan mukjizat setiap hari. Dan dia mengajari manusia bagaimana berhubungan dengan Bapa di surga. Sehingga kita tidak hanya memanggil Tuhan itu Allah, Jehovah atau yang lain. Dia mari panggil Tuhan itu sebagai Bapa. Apakah Tuhan tahu suatu hari kita akan berdosa? Tahu. Bapak ibu saudara punya anak lahir brand nggak bisa apa-apa. Apakah bapak ibu saudara tahu bahwa suatu hari anak yang kita gendong itu suatu hari dia membuat kesalahan, membuat kita kecewa? Tahu tidak? Tahu. Kenapa tetap punya anak? Saya punya anak. Saya punya anak laki-laki, punya anak perempuan, umur 8 dan 6 tahun, bapak ibu saudara. Apakah saya tahu mereka akan melawan saya suatu hari? Tahu. Apakah saya tahu bahwa suatu hari mereka tidak taat kepada saya? Tahu. Apakah karena saya tahu suatu hari mereka tidak taat kepada saya mulai menghukum mereka sekarang? Tidak, bapak saudara. Saya tahu suatu hari anak-anak saya pun mungkin tidak selalu taat. Jangankan suatu hari, sekarang pun mereka sudah sering tidak taat. Apakah anak-anak bapak ibu saudara semua taat kepada bapak ibu saudara? Ada anak-anak bapak ibu saudara yang selalu taat? Apakah dengan demikian bapak saudara jadi tidak sayang dengan mereka? Seperti bapa sayang anaknya, demikianlah tetap Tuhan mengasihi bapak saudara saya. Seperti kita sayang ke anak kita, kita boleh marah kepada anak itu, tapi tetap kita pengen hubungan dipulihkan. Itulah hati Bapa buat kita. Bapa itu ketika bapak saudara terjatuh, ketika bapak saudara terpuruk, ketika bapak saudara sakit, bangkrut, kena tipu, atau apapun membuat hatimu hancur, Bapa juga menangis. Dia juga berkata, nak, kalau seandainya kita bisa tukar posisi. Saya ketika anak saya tidak enak badan, saya sering peluk mereka semalaman. Saya berkata, Tuhan, kalau boleh ini sakitnya pindah ke saya. Tapi nggak bisa. Tapi itulah yang Bapak lakukan. Dia berkata, ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib. Dan oleh bilur-bilurnya engkau telah sembuh. Bapak ibu saudaraku, manusia berdosa tidak bisa menebus dosa orang lain. Tidak bisa. Hanya yang kudus, yang tak bercacat celah bisa menggantikannya. Dan tidak ada manusia yang bisa seperti itu. Dicari Tuhan selama 4000 tahun tidak pernah ada. Itulah sebabnya dia sendiri memutuskan. Itulah sebabnya Yohanes, dia mendapat penglihatan, mendapat pewahyuan, dan dia menulis Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Tanpa firman tidak ada sesuatu pun yang telah dijadikan. Firman itu datang kepada kepunyaannya, tetapi kepunyaannya tidak menerima dia. Ketika Bapak Ibu Saudara saya percaya Tuhan Yesus, identitas kita berubah menjadi anak-anak Allah. Diberi otoritas, diberi mandat, ada kuasa, firman ada dalam mulut kita. Itulah yang membuat saya confidence, yakin bahwa di mana firman diberitakan, di situ Tuhan hadir. Ketika Tuhan hadir, mukjizat terjadi.
yang berdosa diampuni, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang hilang didapatkan. Itulah keajaiban firman Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Itulah yang membuat saya percaya bahwa Puji Harjo penuh kemuliaan Tuhan. Malam ini yang sakit sembuh, yang terikat lepas, yang berat mendapat kelegaan. Haleluya. Itulah Tuhan yang kita layani, Bapak Saudara. Seberapa Bapak Saudara yang malam ini engkau tahu engkau berjarak dengan Tuhan. Mungkin engkau baca firman atau engkau berdoa tak ada rasa. Engkau merasa Tuhan itu jauh. Atau engkau merasa ketika engkau berdoa, doamu sampai ke plafon, mentok turun lagi doanya. Engkau merasa Tuhan tidak mendengar doamu. Engkau merasa aku sudah berdosa lagi dan lagi. Mungkin sudah Tuhan tidak mau menerimaku lagi. Kabar baiknya saya beritahu, tidak peduli seberapa kali engkau jatuh, ketika engkau datang, pengampunan. Firman-Nya berkata dalam 1 Yohanes 1 ayat 7 sampai 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Dia adalah setia dan adil, sehingga Dia mengampuni dosa kita. Kalau begitu Pak, aku berdosa terus, berarti engkau belum lahir baru. Engkau belum lahir baru. Firman-Nya belum tinggal di dalammu. Kalau engkau bisa menikmati dosa. Dulu Bapak Saudaraku, bagi saya, mencuri, pukulin orang, melakukan kejahatan, bakar gubuk orang, hancurkan barang orang, tidak ada rasa bersalah. Sejak saya meminta Yesus masuk dalam hati saya, sudah tidak bisa. Sekarang Bapak Saudara, saya ngomong keras aja sama orang. Belum ngomong kasar, hati sudah nggak tenang. Langsung saya minta ampun sama Tuhan, minta ampun sama orang itu. Karena apa? Ada firman. Malam ini kalau Bapak Saudara merasa engkau begitu jauh dengan Tuhan, malam ini kita mau lakukan doa rekonsiliasi, pemulihan hubungan supaya roh kita dibaharui, supaya rohani kita pulih, supaya kita bisa menikmati doa, baca firman dan menyembah Tuhan. Rohmu disembuhkan malam ini. Tapi kalau Bapak Saudara, engkau ada kekhawatiran, ketakutan, iri hati, atau gejolak jiwa yang sulit dikendalikan, malam ini kita meminta supaya jiwamu dipulihkan. Dan kalau Bapak Saudara engkau ada sakit di tubuhmu, mungkin sakit pinggang, sakit dada, sakit kepala, sakit apapun, tubuhmu sakit, malam ini kita klaim firman Tuhan, oleh bilur-bilur Yesus engkau sembuh. Karena itu ada 2 doa yang kita lakukan malam ini Bapak Saudara. Kita mau berdoa sekarang. Doa yang pertama, kita berdoa minta supaya Tuhan pulihkan roh dan jiwa kita. Kita minta supaya ada jaminan Tuhan, nama kita tertulis dalam kitab kehidupan di surga. Kalau Bapak Saudara pun sudah sering melakukannya, pernah melakukannya, boleh lakukan lagi, gak ada masalah. Boleh lakukan lagi, minta Tuhan, minta Roh Kudus memenuhi kita, Bapak Saudaraku. Seperti dalam Wahyu 20 ayat 15 berkata, barang siapa yang namanya tidak ditemukan dalam kitab kehidupan itu akan dilemparkan ke dalam lautan api. Malam ini kita minta supaya nama kita tertulis dalam kitab kehidupan itu. Kemudian setelah itu kita berdoa buat kesembuhan. Buat Bapak Ibu Saudara yang engkau tahu ada sakit di tubuhmu, nanti Bapak Saudara, saya minta Bapak Saudara ambil 1 langkah iman, maju ke depan. Nanti saya meminta mungkin perempuan sebelah sini, laki-laki sebelah sini. Saat nanti Bapak Saudara maju, saya meminta para hamba Tuhan, para pendeta, majelis, para pendoa, Bapak Ibu Saudara lah pemimpin-pemimpin rohani dari berbagai gereja. Ini bukan tentang saya. Ini adalah mengenai Tuhan dan juga desa kita. Bukan hanya doa saya, ini semua karena anugerah Tuhan.
Semua Bapak Saudara para pelayan Tuhan, para hamba Tuhan, mari nanti sama-sama kita maju. Bapak Ibu Saudara yang kau tahu ada sakit di tubuhmu, ambil satu langkah iman maju ke depan. Mungkin para pemusik, para pemimpin pujian, para backup singer boleh maju ke depan. Ambil posisi sambil kita siapkan satu lagu bahwa mukjizat masih ada. Bahwa malam ini Tuhan akan buat mukjizat Bapak Saudara. Di mana seperti tema kita dan juga kerinduan kita, ada kebangunan rohani, pemulihan roh, jiwa dan tubuh. Dan juga kita melihat puji harjo penuh kemuliaan Tuhan. Amin Bapak Saudaraku. Dan karena itu malam ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau berdoa. Kita minta nama kita tertulis dalam kitab kehidupan di sorga. Roh dan jiwa kita dipulihkan. Itu yang paling penting. Baru kemudian selanjutnya kita berdoa, tubuh kita pun disembuhkan. Buat Bapak Ibu Saudara, ada beberapa yang susah tidur di malam hari. Mulai malam ini engkau tidur dengan nyenyak. Ada Bapak Ibu Saudara, engkau begitu khawatir berlebihan. Memikirkan anak-anakmu, jangan khawatir. Serahkan mereka kepada Tuhan. Tuhan sanggup memelihara mereka. Ini anak-anak ini ada yang diserahkan ke saya ketika SD. Ada yang ketika SMP. Bapak Ibu Saudaraku, itu butuh langkah iman. Dan hari ini mereka ada yang kuliah, ada yang sudah wisuda kemarin, dan ada yang wisuda tahun depan, ada yang baru masuk kuliah tahun ini. Kenapa orang tua mereka percaya? Karena Tuhan menjamah. Jadi Bapak Saudaraku, mari kalau Bapak Saudara berkata, ya Tuhan, aku mau tuliskan namaku dalam kitab kehidupan di sorga. Pulihkan rohku, pulihkan jiwaku. Mari Bapak Saudara, kau boleh angkat tangan kananmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Boleh ikuti doa ini bersama saya. Tidak ada yang khusus di doa ini, tapi kalau kau lakukan dengan segenap hati, maka Tuhan sendiri yang berurusan dengan Bapak Saudara. Terima kasih Tuhan. Mari Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, ikuti doa ini bersama saya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saya bersyukur untuk malam ini Bapak. Saya mendengar firman-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran. Dan saya percaya. Saya tahu Bapa, saya orang berdosa. Ampuni saya atas dosa-dosa saya. Saya buka hati saya. Masuklah Tuhan Yesus ke dalam hati saya. Jadi Tuhan dan Raja atas hidup saya. Tuliskan nama saya dalam kitab kehidupan di surga yang kekal. Kelak engkau datang, namaku ada di sana. Terima kasih Bapa. Dan saya meminta, penuhi saya dengan Roh Kudus. Roh Kudus, pulihkan roh saya, pulihkan jiwa saya, berikan saya pengalaman hidup baru. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya bersyukur dan berdoa. Bapak Ibu Saudaraku, hari ini dalam anugerah Tuhan kita boleh mengenal Tuhan, tapi Tuhan juga mau kita mengalaminya. Kalau Bapak Saudara engkau tahu ada sakit di tubuhmu dan engkau mau menerima mukjizat kesembuhan, firman Tuhan berkata, jadi padamu seperti imanmu. Sebagai tindakan iman, Bapak Saudara boleh maju ke depan. Nanti juga dibantu para pendeta, para hamba Tuhan, para pelayan Tuhan. Sambil Bapak Saudara maju, kita naikkan satu pujian ini. Mukjizat itu nyata. Bapak Saudara boleh maju pelan-pelan dari tempat duduk Bapak Saudara. Kita mau berdoa buat setiap Bapak Saudara, kiranya Tuhan menjamah setiap kita. Mari Bapak Saudara, perempuan sebelah sini.
Datang dengan iman, arahkan hatimu kepada Tuhan. Mari fokus kepada Tuhan. Tuhan menunggumu, Tuhan mengasihimu, Tuhan melihat, Tuhan mengerti. Dia peduli, Dia mau mencapai setiap kita. Yesus, tidak ada yang mustahil bagimu. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Di saatku, Yesus, tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. nyatakan kuasa-Mu di tempat ini. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena Kekuatan semua karena roh-Mu, semua karena anugerah-Mu Tuhan. ketika ku berdoa, mukjizat Mari sekali lagi katakan, di saatku, di saatku. tak berdaya, Terima kasih Tuhan, kuasa-Mu yang Engkau menyatakan kuasa-Mu malam ini. Pemulihan, kesembuhan yang daripadamu mengalir, 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 mengalir. Biar ada surga yang terbuka di tempat ini Bapa. bukan karena kekuatan, namun Roh ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Saatku, Tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Engkau yang meneguhkan firman, Ketika ku Engkau yang mengasihi umat, Engkau mukjizat menjamah itu memberikan nyata. setiap umat Tuhan. Bukan karena kekuatan, Semua karena roh-Mu ya Tuhan. Yesus. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku percaya, Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan dalam posisi doa. Rasakan Tuhan sedang menjamahmu. Firman Tuhan berkata, aku telah melihat, aku telah mendengar, aku hendak turun tangan. Roh Kudus. Dan firman-Nya berkata, dan aku akan menunjukkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai. Bapak Ibu Saudaraku, bukan dengan kekuatan, bukan dengan kegagahan kita, melainkan oleh karena roh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang sudah maju di depan ini, engkau sudah mengambil satu langkah iman. Dan firman Tuhan berkata, jadilah padamu seperti imanmu. Bahkan buat Bapak Ibu Saudara yang susah maju ke depan, namun engkau berdiri dengan iman di tempatmu, Tuhan melihat hatimu. Dan juga firman-Nya berkata, tanda-tanda ini menyertai mereka yang percaya. Mereka meletakkan tangan atas orang sakit dan menjadi sembuh. Bapak Saudara boleh taruh tanganmu di atas kepala dan kita akan berdoa. Karena sebagai orang percaya, kuasa telah diberikan kepadamu. Bapak Saudara yang di tempat duduk pun, kalau engkau ada sakit di tubuhmu, engkau boleh taruh tangan di kepala. Setelah kita berdoa, periksa. Nanti diperiksa, lakukan sesuatu yang Bapak Ibu Saudara gak bisa lakukan sebelumnya. Karena Tuhan sendiri mengasihi Bapak Saudara. Dia sendiri mau menjamah Bapak Saudara. Mari taruh tanganmu di kepala dengan iman. Dan Tuhan sendiri menjamah Bapak Saudara. Bapa, di dalam nama Yesus, firman-Mu sudah disampaikan. Mari Engkau teguhkan firman-Mu dengan tanda-tanda yang menyertainya.
Karena firman-Mu berkata, tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Mereka meletakkan tangan atas orang sakit dan menjadi sembuh. Malam ini firman-Mu sudah disampaikan di Puji Harjo, dan kemuliaan-Mu dinyatakan di Puji Harjo. Karena itu dengan mandat dan otoritas daripada Tuhan, aku perintahkan kepada semua sakit penyakit yang ada di tubuh anak-anak Tuhan ini, apapun bentuk dan namamu, sakit kepala, sakit kaki, sakit asam urat, sakit gula, sakit kanker, tumor, apa bentuk dan namamu, aku perintahkan engkau keluar dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus sembuh. Terima kesembuhanmu. Mengalir pemulihan kesembuhan yang daripada Tuhan, mengalir dalam nama Yesus. Mengalir. Touch. Oleh bilur-bilur Yesus engkau sembuh. Terima kasih Bapa. Mengalir kesehatan, kekuatan, pemulihan mengalir sekarang dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Oleh bilur-bilur Yesus engkau sembuh. Terima kasih Bapak untuk apa yang obat dan dokter bisa lakukan. Tetapi apa yang obat dan dokter tidak bisa lakukan, engkau sanggup melakukannya. Oleh bilur-bilur Yesus sembuh dalam nama Yesus. Amin. Bapak saudara, cek. Periksa. Coba digoyang tubuhnya. Yang sakit perut, periksa perutnya. Sakit pinggang, periksa pinggangnya. Sakit tangan, periksa tangannya. Coba ibu periksa. Berapa banyak Bapak saudara berkata, sekarang badanku lebih enteng, lebih ringan. Boleh lambaikan tangannya. Wow, di sana juga. Bapak saudara tempat duduk ada orang. Berapa banyak Bapak saudara berkata, tunggu dulu kusini depan, nanti akan saya doakan satu-satu. Tapi sekarang berapa banyak Bapak saudara berkata, ya Pak, aku ini sudah sembuh. Boleh lambaikan tangannya. Coba periksa dulu. Wow, banyak. Boleh nggak 4 atau 5 orang maju ke depan lewat tangga sini? Boleh maju ke depan, yang lain tunggu. Yang udah bilang aku udah sembuh, 4-5 orang naik. Cepat, buka jalan lewat sini. Tangganya di sini. Yang Bapak yang saudara engkau tahu engkau sudah sembuh, boleh maju ke depan. 4 atau 5 orang, boleh maju. Maju sini. Yang cek, periksa. Sebab setelah ini kita mesti doakan lagi. Yang saya tahu ada beberapa, aku lebih enak, lebih ringan, lebih waras. Tapi belum. Yang sudah sembuh, coba diperiksa. Ada lagi? Maju, siapa lagi? Coba dicek. Periksa. Siapa lagi? 2 orang lagi, boleh maju. Siapa? Coba diperiksa dulu. Kakinya, pinggangnya diperiksa. Yang sudah sembuh aja dulu maju. Yang masih ada pegel ini Pak, tunggu dulu. Yang sudah sembuh aja dulu maju. Oke. Coba yang 3 ini dulu. Sini. Yang lain tunggu ya. Bapak namanya siapa? Agus. Pak Agus dari desa mana Pak? Saya dari Dampit. Dari Dampit. Wow, jauh. Siapa yang dari luar Puji Harjo? Boleh lambaikan tangannya yang dari luar. Oh, banyak. Oh ya, Pak Agus tadi sakit apa Pak? Di sini sakit Pak. Sudah berapa lama Pak? Sudah 2 bulan. 2 bulan? Ya. Sekarang coba diperiksa Pak. Iya. Iya Pak, sampun waras Pak. Sembuh, puji Tuhan. Sudah sembuh. Puji Tuhan. Siapa yang menyembuhkan Pak? Tuhan Yesus. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. 2 bulan. 2 bulan. Wow, Tuhan Yesus memberkati. Silakan. Ibu, siapa namanya Bu? Ibu Rini dari desa mana? Puji Harjo. Oh, Puji Harjo. Bu Rini tadi sakit apa Bu? Sakit asam urat. Sudah berapa lama? Saya merasakan mulai bulan November. November tahun ini. Sakit asam urat, sakitnya di mana Bu? Tangan. Kenapa tangannya? Rasa sakit. Rasa sakit, tangan yang mana? Di sini. Oh, sekarang gimana Bu? Coba diperiksa gini. Sekarang nggak sakit lagi? Pukul-pukul? Udah nggak sakit lagi? Sudah sembuh? Siapa yang menyembuhkan Ibu? Tuhan Yesus. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bu. Ini dengan Ibu siapa? Ibu Nani, Ibu Rani tadi sakit apa Bu? lengan ini Sudah berapa lama? kira-kira 2 bulan. 2 bulan lengan sakit gimana? Gak bisa diangkat Bu gimana? Tidak
bisa. Nggak bisa diangkat. Sekarang coba diangkat. Diputar-putar, melambai-lambai. Tadi tidak bisa begitu. Tak bisa. Sekarang Sakit. sudah sembuh. Sembuh. Tidak sakit lagi. Siapa yang menyembuhkan ibu? Tuhan Yesus. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Silakan duduk. Ibu sudah sembuh. Maaf nggak nyampe. Oke, Bapak Saudaraku. Buat Bapak Saudara berkata, Pak, kok aku masih belum sembuh ya? Masih ada sakitnya. Oke, sebentar saya akan doa sampai turun. Tapi kita mau doa lagi sekali lagi. Gini Bapak Saudara. Terkadang saya juga doa sudah lebih 20 tahun saya tanya sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kenapa nggak semua orang langsung sembuh? Ada orang sembuhnya setengah. Siapa yang merasa ini sembuhnya setengah? Ada perubahan. Boleh lagi kata ini? Ada perubahan. Ya, ada perubahan. Tapi ya mungkin perubahannya 50%, 60%. Kadang-kadang saya bisa doakan 4-5 kali. Bapak Saudara tahu, Elia saja berdoa 7 kali. Jadi ada beberapa Bapak Saudara, bahkan di sini tidak rasa apa-apa, tapi nanti pulang ke rumah, bangun pagi-pagi sudah segar. Amin. Kadang-kadang saya nggak tahu apa, tapi ini satu hal yang saya tahu. Kadang-kadang Tuhan melatih iman kita. Tapi sekarang mari sekali lagi angkat tanganmu, kita berdoa sekali lagi. Bapa, di dalam nama Yesus, keajaiban-Mu karena anugerah-Mu, umat-Mu datang kepadamu saat ini Bapa. Kami bersyukur buat apa yang obat dan dokter bisa lakukan. Saat ini Bapak, biar Engkau menjamah setiap umat-Mu. Semua yang sakit sembuh, yang terikat dilepaskan oleh bir Yesus. Engkau sudah sembuh. Terima pemulihan dan kesembuhan daripada-Mu. Nanti setiap Bapak Saudara yang berdiri, setelah disentuh silakan duduk di dalam doa. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Mukjizat itu nyata.